Bisa. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam konstruksi. Gatensi bisa. Gatensi bisa. Saya ulang lagi. Oke, lanjut. Baik, acara webinar Gatensi yang kedua pada tahun 2025 ini kita selenggarakan pada tanggal 21 Februari 2025. Webinar kali ini memiliki tema pembangunan infrastruktur di wilayah pinggiran. Adapun jadwal acara kegiatan yaitu pembukaan oleh saya, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne dan Mars. Adapun sambutan dari BPP Gatensi, lalu ada sedikit informasi terkait PKB. Lalu ke acara inti yaitu penyampaian materi dari Pak Zulkodri, narsum kita yang sudah hadir, lalu ada sesi tanya jawab dan penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu acara, kami akan mempersiapkan lagu Indonesia Raya untuk teman-teman di Zoom bisa bersikap sempurna. Izin Bapak Ibu sekalian diharapkan untuk sikap semua atau berdiri. Terima kasih. Oke. Mars dan bocor lagi. Gabungan ahli teknik nasional Indonesia bergerak di bidang jasa konstruksi. Undang-Undang Dasar tahun 45 landasan kami untuk berkarya. Berperilaku baik dan berintegritas, mengabdi untuk ibu pertiwi. Itulah kami Gatensi.
untuk berkaya Berperilaku baik dan berintegritas, mengabdi untuk Ibu Pertiwi, bertanggung jawab menjunjung harga diri. Itulah kami Gatensi. Itulah kami Gatensi. Satu lagi. Gatensi Gabungan Ahli Teknik Nasional Indonesia. Gatensi menggalang tenaga teknik konstruksi, mengabdi untuk nusa dan bangsa. Harmoni, aman, sentosa. Gatensi, Gatensi, mampu menjawab tantangan dasar konstruksi. Gatensi, Gatensi, mitra terpercaya yang sudah terbukti, bertanggung jawab mengabdi untuk negeri. Gatensi Gabungan Ahli Teknik Nasional Indonesia. Gatensi menggalang tenaga teknik konstruksi, mengabdi untuk nusa dan bangsa. Harmoni, aman, sentosa. Gatensi, Gatensi, mampu menjawab tantangan dasar konstruksi. Gatensi, Gatensi, mitra terpercaya yang sudah terbukti, bertanggung jawab mengabdi untuk negeri. Bertanggung jawab mengabdi untuk negeri. Iya. Baik, kami persilakan untuk duduk dan terima kasih. Lanjut, Mas. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari BPP Gatensi yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum Bapak Erik Suganda MA. Waktu dan tempat kami persilakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Pak Erik, izin sebelum dimulai, tentunya di sini adalah Pak Zulkatri ya, Mas Rizky. Beliau juga dari layar monitor, mohon disapa sebelumnya, dan tentunya waktu dan tempat kami persilakan ya. Monggo Pak. Pin, spot. Izin Pak Erik bisa membuka kameranya. Sudah masuk, sambil nunggu tentunya Pak Erik Suganda. Ya, terima kasih. Bisa kedengaran suaranya Pak Udin? Agak jauh dikit Pak, agak sedikit kurang Pak. Kurang ya? Ya. Coba agak gedein dikit. Jelas nggak? Cukup Pak, cukup jelas. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, atas perkenannya kita bisa berkumpul siang hari ini melalui Zoom dalam kegiatan PKB yang diselenggarakan oleh BPP Gatensi. Pertama-tama saya atas nama BPP Gatensi ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada narasumber yang sudah bersedia hadir dan
sedia memberikan materi pada siang hari ini, Pak Zulkifli Ansar ya Pak ya. Betul. Terima kasih Bapak, terima kasih sekali. Kemudian kepada rekan-rekan, teman-teman dimanapun berada di seluruh Indonesia, tentunya yang bisa mengikuti kegiatan ini, kami pun mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan PKB ini rutin dilakukan oleh BPP Gatensi sebagai memang sebagai kegiatan rutin yang harus dilakukan oleh BPP Gatensi dalam memenuhi persyaratan-persyaratan di dalam organisasi itu sendiri, dan juga untuk memberikan informasi-informasi atau ilmu pengetahuan yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa kembali bertemu dalam kegiatan hari ini dalam tema yang menurut saya sangat menarik ya. Ini pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran ya. Jadi nanti kita akan mendengarkan paparan dari narasumber dan mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat bagi kita. Saya rasa itu saja sebagai pengantar dari kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan PKB hari ini terdapat kekurangan. Tentunya kepada panitia juga kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan acara ini lancar dan bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Ketua Umum Pak Erik Suganda MA. Selanjutnya yaitu ada sedikit informasi mengenai PKB kali ini yang akan dipaparkan oleh Pak Iwan yang sudah siap di sebelah saya. Baik Mas Rizky, terima kasih. Sebelum sedikit menyampaikan terkait PKB, kami menyapa kepada Pak Wakil Ketua BPP Gatensi Pak Erik Suganda. Selamat siang, tadi lupa untuk menyapa. Kemudian juga selamat siang, Assalamualaikum Pak Zulkifli sebagai narsum kita ya Mas ya. Itu. Kemudian tak lupa juga kami menyapa peserta yang ada di seluruh Indonesia. Selamat siang dan sukses selalu untuk kita semuanya. Tentunya ada beberapa hal untuk mengingatkan terkait PKB. Kebijakan tentang pengembangan kooperasional atau PKB tentunya itu menjadi salah satu tugas dan fungsi asosiasi ya. Tidak lupa juga tugas daripada Gatensi. Kebijakan PKB dalam peraturan undang-undang selain berkaitan dengan upaya memelihara dan meningkatkan kompetensi dan persyaratan perpanjangan SKK bagi anggota Gatensi tentunya yang ahli, dan juga terkait persyaratan asosiasi itu sendiri, di mana tugas fungsi asosiasi adalah pemberdayaan anggotanya. Kemudian tenaga kerja kualifikasi di luar asosiasi tentunya juga diperbolehkan untuk menambah referensinya ya Mas ya. Dan ini kami tidak memilah-milah, tetapi yang punya kewajiban untuk melaksanakan tadi Abang tulis sih perpanjangan itu kita sedang proses komunikasi dengan tiga teman Traveloka udah kita tulis. Memang konsekuensinya 45 hari izin terganggu sedikit, kami ulang. Tenaga kerja kualifikasi ahli dalam PKB ini adalah untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi profesional, litas dan produktivitas tenaga secara berkesinambungan, dan tentunya ada landasannya untuk hal ini untuk mencapai berapa poin sih gitu ya. Ini gimana Mas? Yang tengah. Sorry. Ini kami coba nggak bisa. Nah ini
kira-kira inilah yang landasannya atau dasar hukumnya ada beberapa, termasuk juga di layar. Sebagai landasan utama ada beberapa poin itu kami tidak sebutkan, tetapi Bapak Ibu sekalian bisa membaca. Kemudian juga, sorry, next. Naik ya, turun. Tengah. Nah, ini tidak bisa. Naik turun ini. Coba. Saya lanjutkan, Pak. Pemenuhan nilai kredit PKB menjadi salah satu persyaratan dalam permohonan perpanjangan sertifikat kompetensi kerja untuk tenaga ahli. Nah, tentunya berapa poin sih? Nah, ini di layar kaca tentunya persyaratan pemenuhannya nilai kredit PKB dibagi menjadi berapa bagian, yaitu adalah untuk ahli utama atau jenjang 9 ya. Itu harus 200 SKPK, kemudian di jenjang madya tentunya 150 SKPK, terakhir adalah untuk jenjang muda ada 100 SKPK. Nah, harapan kami termasuk hari ini, webinar hari ini, berapa SKPK ini mendapatkan untuk peserta adalah 5 SKPK, ya Mas dan Bapak Ibu sekalian. Tentunya harapan kami juga di lain kesempatan untuk memenuhi persyaratan dari 200, 150 dan 100, tentunya harus rajin-rajin juga ikut webinar, selain juga penugasan kerja dengan membuat SLB summary ya. Termasuk kali ini PKB ini juga harapan kami Bapak Ibu sekalian peserta tentunya juga mempersiapkan diri untuk membuat SLB summary minimal adalah dua lembar ya. Dan nilai poinnya cukup lumayan, adalah 25 poin. Jadi kalau Bapak memerlukan 200 poin, tentunya selain menghadiri seminar yang dilakukan oleh asosiasi, juga bisa melakukan di luar daripada asosiasi. Dan tentunya yang terverifikasi, supaya juga mendapatkan poin yang dimaksud, 5 poin tadi. Jika tidak terverifikasi tetap dapat, tetapi tidak poinnya tidak sedemikian rupa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami mengingatkan juga terkait e-simpan di luar daripada PKB ini adalah e-simpan, di mana e-simpan itu juga di saat nantinya perlu juga memasukkan pengalaman kerja. Ini kami ingatkan, bukan saja juga pemegang SKK, tetapi juga yang tidak mempunyai SKK tentunya juga kami harapkan bisa mengisi e-simpan, karena hal ini diperlukan untuk apa namanya, para stakeholder ya, apa ya istilahnya ya, pengguna jasa daripada Bapak Ibu sekalian. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini PKB hari ini kami harapkan juga mengisi daftar hadir. Syarat untuk mendapatkan poin 5 tadi tentunya harus mendaftarkan diri di dalam daftar hadir kita, Bapak Ibu sekalian, dengan mencantumkan NIK, karena kami perlukan juga NIK itu kami daftarkan di dalam sistem SIKI ya. Itu kira-kira sedikit yang kami sampaikan, supaya juga tidak lupa. Jika nanti memerlukan hal-hal sedetail, maka ada di kolom chat materi-materi yang kami sampaikan sedikit, supaya Bapak Ibu sekalian bisa lebih memahami tata caranya. Demikian akhir kata, mungkin ada salah kata, tapi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Iwan untuk informasi yang tidak pernah lupa kami sampaikan terkait PKB e-simpan untuk para peserta. Lalu kita lanjut ke acara utama, yaitu penyampaian materi pembangunan infrastruktur di wilayah pinggiran oleh Bapak Zulkadri Ansar. Beliau ini S2 di Teknik Munich, Universitas of Munich, lalu beliau sebagai training. Jadi masternya nih Mas, ini kemudian ini.
Ya. Jadi selain juga beliau ini ahli di ISMI ya, sebagai apa sekretaris jenderal Sekretaris ISMI di Hmm. Jerman kalau nggak salah, mungkin juga nanti lebih jelasnya langsung Ya. saja ke beliau. Tetapi tidak kalah pentingnya kami sampaikan bahwa beliau juga sebagai apa pengurus daripada PBB Gatensi tentunya. Baik. Ini kan Mas, silakan Mas dilanjut. Untuk Pak Zulkadri Ansar, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Zulkadri, paparannya wabarakatuh. mau di-share sendiri Biar saya. atau? Biar Oke. saya yang izin saya Siap. biar saya yang ini. Siap, waktu dan tepat kami persilakan Bapak. Baik. Eh, Oke aja nggak apa-apa. Sepertinya sudah terlihat Bapak Ibu sekalian di layar. Apakah share screen saya sudah cukup terlihat? Siap Bapak, sudah. Baik. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian peserta PKB hari ini. Saya Zulkadri Ansar. Pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Erik Suganda selaku Wakil Ketua Gatensi. Terima kasih memberi saya kesempatan untuk menjadi salah satu pemantik diskusi ya. Sepertinya bukan narasumber juga Pak. Kapasitas ilmu saya belum cukup mumpuni menjadi narasumber. Mungkin jadi pemantik diskusi hari ini. Dan juga kepada Pak Iwan selaku moderator, terima kasih banyak telah memberi saya ruang untuk berdiskusi hari ini. Saya izin, tadi sudah disebutkan sebagai perkenalan, saya izin memperkenalkan diri secara langsung. Ya, jadi nama saya Zulkadri Ansar, Bapak Ibu sekalian. Saya akrab dipanggil AI sebenarnya. Jadi saya menghabiskan pendidikan saya dari SD sampai kuliah di Makassar. Namun semenjak coba lanjut sekolah S2, saya beranjak ke Bandung, ke ITB, dan alhamdulillah sekarang mendapat kesempatan untuk studi di Jerman, di TU Munchen, S3 terkait land management. Jadi sebenarnya disiplin ilmu saya dikaitkan dengan Gatensi, lebih tepatnya di wilayah geodesi. Sebenarnya lebih tepatnya ke situ, bukan ke sipil dan arsitektur. Namun karena Gatensi dan ada peluang, membuka peluang untuk tenaga ahli geodesi dan tenaga ahli kewilayahan, akhirnya saya bergabung dengan Gatensi. Ya, betul tadi ada beberapa pengalaman organisasi, salah satunya sekarang sedang menjadi bagian dari BPP Gatensi dan juga menjadi sekretaris jenderal di ICMI Jerman. Kebetulan sekarang posisi saya sedang di Indonesia karena memang riset yang saya lakukan sudah di penghujung, jadi saya fokuskan ke lapangan. Sudah 1,5 tahun saya berada di Indonesia untuk mengejar riset saya selesai. Kebetulan riset saya lokasinya memang fokusnya di Indonesia. Jadi
ada kaitannya dengan riset saya sebenarnya, pembangunan infrastruktur di suburban ini di wilayah pinggiran. Jadi konteks pinggiran dalam eh, topik hari ini bukan secara global atau secara nasional gitu, tapi dalam konteks perkotaan, bahwa ada wilayah perkotaan dan ada wilayah pinggiran kota, atau kita mengenal dengan istilah urban area dan suburban area. Ya, pertama sih pemahaman saya terkait wilayah suburban, kita sama-sama memahami dulu apa sih arti dari wilayah pinggiran yang kita pahami. Selalu saja pasti yang kita pahami adalah secara konteks dia terdapat di luar dari administrasi wilayah perkotaan. Nah, dalam hal ini biasanya kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah perkotaan. Nah, dalam dalam lebih jauh kita melihat secara demografi wilayah suburban itu punya karakteristik sendiri. Di antaranya adalah lebih dari setengah penduduk eh, wilayah di suburban itu biasanya adalah komuter. Jadi mereka melakukan perjalanan tiap hari secara rutin gitu. Pagi hari mereka menuju kota dan sore dan malam hari mereka menuju kembali ke wilayah pinggiran. Lebih dari setengahnya pertumbuhan penduduk yang ada di pinggiran kota itu disebabkan oleh urban spillover. Jadi pertumbuhan penduduk yang terjadi di sana bukan karena eh, apa itu? Bukan karena aktivitas eh, normal gitu, tapi ini karena adanya pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh pertumbuhan perkotaan yang menyebabkan mereka penduduk perkotaan ini mencari lahan yang cukup murah dan luas, memadai, yang itu notabene berada di wilayah pinggiran, sehingga mereka melakukan aktivitas migrasi ke wilayah pinggiran. Nah, dan selalu saja dalam beberapa riset yang saya lakukan terkait eh, wilayah pinggiran kota ini, selalu saja laju pertumbuhan penduduk di pinggiran itu selalu lebih cepat dibanding perkotaan. Lajunya, bukan jumlahnya. Kalau jumlahnya memang jumlah penduduk perkotaan jauh lebih tinggi dibanding wilayah pinggiran. Namun lajunya lebih cepat wilayah pinggiran dibanding wilayah di perkotaan. Berikutnya yaitu ya dominan setengah dari penduduk eh, pinggiran ini kondisi ekonominya menengah ke bawah, menengah dan sisanya menengah ke bawah. Dan karena akibat urban spillover ini, aktivitas perkotaan, biasanya penduduk di wilayah pinggiran ini rentang usianya itu usia-usia produktif atau yang kita sebut dengan apa itu 20 sampai 45 tahun. Karena dia usia didominasi juga oleh keluarga muda. Mereka-mereka yang masih muda merintis, kemudian mencari tempat tinggal, biasanya mencari tempat di pinggiran kota karena aktivitas apa itu mereka yang di perkotaan walaupun jauh dari jarak aktivitas perkotaan, jauh dari pusat aktivitas mereka, namun bisa ditempuh menggunakan kendaraan baik itu pribadi maupun eh, mass transportation. Sebagian penduduk juga merupakan bagian dari gentrifikasi. Ada fenomena perkotaan sekarang itu adalah kita sebut dengan gentrifikasi. Gentrifikasi itu adalah sebenarnya bukan sekarang, ini sudah terjadi di belahan dunia lain. Namun di Indonesia, khususnya di kota-kota sedang berkembang ini, kayak saya sekarang lagi di Lampung karena lokasi riset saya di Lampung. Eh, apa itu? Kota-kota sedang berkembang ini mengalami yang namanya gentrifikasi. Apa itu gentrifikasi? Mereka yang penduduk asli menetap di situ, tapi karena aktivitas perkotaan semakin tinggi, sehingga pajak semakin tinggi, kebutuhan hidup semakin tinggi, mereka terpaksa menjual aset mereka di perkotaan dan memilih tinggal jauh dari perkotaan, pindah di pinggiran kota. Nah, kira-kira sesederhana itu eh, apa itu pengertian gentrifikasi. Jadi mereka berpindah melakukan perjalanan perpindahan dari eh,
perkotaan menuju ke pinggiran kota. Berikutnya, karakteristik berikutnya terkait persoalan aksesibilitas. Biasanya wilayah pinggiran itu sangat bertumpu pada jalur-jalur utama penghubung menuju perkotaan. Jadi mereka itu punya koridor utama yang menghubungkan antara wilayah pinggiran ke wilayah perkotaan. Sebaliknya begitu. Makanya sering terjadi yang namanya peak hour. Apa itu jam-jam puncak. Jadi khususnya di pagi dan sore hari. Di situ kelihatan bahwa memang ada ketergantungan daerah pinggiran terhadap koridor utama itu. Makanya terjadi yang namanya peak hour ini, jam-jam puncak ini. Kemudian berikutnya karakteristik wilayah di daerah suburban ini terkait land use. Rata-rata daerah pinggiran ini berfungsi sebagai catchment area atau daerah tangkapan air, area konservasi. Sehingga jika terjadi yang namanya musim penghujan datang, daerah-daerah ini berfungsi sebagai daerah tangkapan air sebelum air itu masuk ke wilayah perkotaan yang mengakibatkan banjir. Nah, jadi wilayah pinggiran didominasi juga oleh catchment area. Berikutnya, fenomena berikutnya di pinggiran kota ini karena tadi desakan permintaan properti yang begitu tinggi dari perkotaan dan Jakarta yang apalagi diisukan backlog ya, bukan diisukan, sudah fakta mengalami backlog, maka pinggiran kota menjadi sasaran empuk properti itu eh, mengalami yang namanya alih fungsi yang tidak terkendali. Berikutnya zona transisi. Jadi daerah pinggiran kota ini juga merupakan zona transisi antara perkotaan Agus, jadi itu Mas Agus kemudian punya wilayah SKK kan? pinggiran kota. Apa yang dimaksud dengan zona transisi? Adanya Kadang-kadang ini, iya, Joy. mereka-mereka yang hidup di wilayah pinggiran kota ini dalam apa itu zona transisi maksudnya mereka punya eh, pendapatan tidak begitu tinggi, namun karena kehidupan perkotaan masuk ke keseharian mereka sehingga kebutuhan hidupnya pun kebutuhan hidup perkotaan. Namun pendapatan hidup mereka pendapatan hidup eh, pinggiran kota itu menengah ke bawah sehingga terjadi yang namanya apa itu ya mereka punya transisi shock culture juga terkait eh, kebutuhan hidup yang begitu tinggi karena apa itu gerus aliran pengetahuan dari perkotaan. Berikutnya yaitu karakteristik wilayah suburban khusus dari perspektif ekonomi. Tadi kami maksud daya beli cenderung terbatas karena kemampuan ekonomi mereka memang menengah ke bawah. Rata-rata ya, tapi tidak semua. Rata-rata kemampuan ekonomi mereka eh, menengah ke bawah sehingga daya beli memang cenderung terbatas dibanding di perkotaan. Akan tumbuh banyak kawasan cepat tumbuh atau pusat-pusat ekonomi baru. Karena apa? Karena pertumbuhan kota merangsek sampai ke wilayah pinggiran, mereka memilih tinggal di pinggiran kota, pemukiman tumbuh di pinggiran kota sehingga mereka yang bermukim di pinggiran kota juga butuh untuk aktivitas belanja, butuh pasar, butuh minimarket, butuh aktivitas untuk sekolah, pendidikan anak sehingga akan tumbuh yang namanya pusat-pusat ekonomi baru di wilayah pinggiran. Nah, berikutnya yaitu adanya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kota inti, high dependence terhadap kota inti. Jadi rata-rata kota pinggiran kita ini belum membentuk yang namanya edge city atau kota pinggiran yang memang mandiri, hidup secara mandiri. Dia punya aktivitas pusat ekonomi sendiri, punya pusat pendidikan sendiri. Namun kita kota-kotanya terbentuk karena adanya spillover, urban spillover sehingga sangat ketergantungan terhadap aktivitas di kota inti. Berikutnya yaitu sektor ekonomi yang menopang kebutuhan penduduk perkotaan. Jadi wilayah pinggiran ini harus melihat peluang di eh, peluang terkait kebutuhan penduduk perkotaan. Makanya sektor ekonomi yang berkembang di wilayah pinggiran pastinya adalah sektor ekonomi yang relate ke satu properti. Karena tadi kebutuhan penduduk perkotaan yang sangat tinggi terkait pemukiman dan tidak mampu lagi disediakan oleh aktivitas di perkotaan,
atau di ruang di perkotaan sehingga mereka memilih untuk tinggal di pinggiran kota. Indonesia belum mengenal lebih jauh, apalagi kota-kota sedang berkembang ini belum mengenal lebih jauh terkait bangunan vertikal, tinggal di apartemen dan sebagainya, karena kita masih grounded. Nah, sehingga budaya ini, pemahaman ini menyebabkan kota pinggiran kita itu menjadi sasaran empuk bisnis properti. Berikutnya yaitu transportasi dan logistik. Bagaimana transportasi dan logistik berkembang karena adanya permintaan dari wilayah pinggiran kota untuk aktivitas hilir mudik komuter tiap hari antara penduduk yang tinggal di pinggiran menuju ke pusat kota, begitu pula sebaliknya. Berikutnya pergudangan, salah satu sektor ekonomi yang berkembang di pinggiran kota pasti pergudangan. Karena pergudangan itu butuh lahan yang lebih besar, lebih luas, space-nya lebih luas, sehingga pergudangan industri itu merupakan eh, lokasi yang paling dominan adalah terletak di pinggiran kota. Begitu juga dengan pariwisata. Penduduk perkotaan ini haus akan pariwisata alam. Kalau kita istilahkan sekarang dengan konteks kekinian itu butuh healing. Nah, kadang-kadang di perkotaan tidak mampu menyediakan sarana itu yang berbau alam, natural, sehingga pinggiran kota ini merespon itu. Sehingga salah satu sektor ekonomi yang berkembang di wilayah pinggiran kota adalah yang berbau pariwisata, khususnya yang natural tourism, yang memang berinteraksi langsung dengan alam. Dan selanjutnya adalah pangan dan air bersih. Kita tahu di wilayah pinggiran kota kita memang cadangan pangan, selain dia catchment area, menampung air juga berperan sebagai cadangan pangan. Berikutnya yaitu spekulasi harga tanah. Kita tahu di pinggiran kota ini salah satu faktor yang dominan, salah satu itu adalah dinamika atau masalah yang terjadi di pinggiran kota adalah persoalan harga lahan. Spekulasi harga lahan sangat dinamis dan high disparity. Ada disparitas yang cukup tinggi antara perkotaan dan wilayah non perkotaan. Berikutnya yaitu eh, untuk wilayah pinggiran kita melihat eh, khususnya untuk housing, pemukiman, karena dia merupakan area buffer zone dari perkotaan sehingga eh, karakter karakter perumahannya pun juga karakter perumahan yang kalau kita sebut hari ini didominasi klaster perumahan murah dan menengah. Hari ini kita sebut dengan perumahan subsidi. Rata-rata perumahan subsidi pasti developer perumahan subsidi pasti mencari lahan di pinggiran kota. Kenapa? Karena eh, pada umumnya perumahan subsidi harganya murah, maka dia harus menekan di harga lahan. Harga lahan yang ideal, setahu saya setelah saya berdiskusi panjang dengan para developer perumahan subsidi, itu di angka 250.000 maksimum per meter harga lahan jika ingin membangun perumahan subsidi. Ini kasusnya di Lampung dan kota-kota berkembang lain ya. Kalau Jakarta saya pikir lebih dari itu. Nah, 250.000 per meter. Tentunya harga lahan segitu tidak mungkin dapat di pusat kota. Makanya mereka memilih masuk ke pinggiran kota. Bahkan sekarang pinggiran kota pun sudah melambung tinggi harganya, sehingga jauh lagi, makin jauh. Makanya ada fenomena menarik dengan persoalan pembangunan perumahan subsidi ini. Karena kota itu akan terus semakin melebar dan berkembang tanpa ada barrier lagi karena developer karakternya mencari lahan yang murah karena perumahan yang dia tawarkan adalah perumahan murah. Nah, sehingga akan terus berkembang, kota akan terus berkembang sehingga perlu diperhatikan, perlu dikendalikan pertumbuhannya. Berikutnya yaitu terkait ya karakter huniannya pasti lebih tenang, kemudian harga tanah jauh lebih murah dibanding kota inti. Dan berikutnya yaitu pola pertumbuhannya sprawl. Nah, ini yang kebetulan penelitian saya di eh, di Jerman itu terkait melihat beberapa kota-kota berkembang di Indonesia ini mengalami pola pertumbuhan yang acak di pinggiran kota karena tidak terencana dengan baik ataupun karena lead by developer atau lead by market. Jadi dibiarkan market itu bekerja tanpa ada pengendalian yang
baik sehingga pola pertumbuhan kota di pinggiran ini terjadi secara amburadul, secara acak. Tiba-tiba lahan ini jadi perumahan, kemudian lahan ini tadinya eh, sawah, lahan hijau itu berubah jadi eh, perumahan dan tidak tersedia klaster-klaster kecil tidak menyediakan eh, apa itu ruang terbuka sehingga ruang terbuka mereka minim. Kira-kira begitu. Dan karakteristik berikutnya terkait di wilayah suburban ini kita menyebut dengan istilah weekend city. Di luar ada teori yang namanya weekend city. Ada kota pinggiran itu kota weekend. Kita menghabiskan waktu setiap weekdays itu dari Senin sampai Jumat itu di kota karena kita bekerja. Sedangkan Sabtu dan Minggu itu kita menghabiskan waktu eh, di pinggiran kota karena untuk menikmati pariwisata alam itu. Nah, makanya ada teori yang berkembang adalah suburban is a weekend city. Jadi apa itu? Dari Sabtu ke Minggu itu merupakan daerah yang favorit untuk menarik penduduk perkotaan ataupun eh, apa itu wisatawan lokal masuk ke pinggiran kota membelanjakan uangnya sehingga terjadi perputaran ekonomi di wilayah pinggiran. Nah, berikutnya juga ada yang menyebut dengan night city. Apa itu kota malam? Kenapa kota malam? Karena dari pagi sampai sore mereka menghabiskan waktu di tempat kerja dan giliran mereka pulang untuk bermukim, menginap, tinggal gitu di malam hari. Sehingga ada yang menyebutnya dengan kota malam. Hanya dihuni pada saat malam hari. Ini terjadi di Jakarta. Jakarta mengalami penambahan penduduk secara drastis itu eh, dari pagi sampai malam gitu, jam-jam maghrib gitu. Selebihnya itu mengalami penurunan penduduk secara drastis. Makanya kalau mau menikmati Jakarta katanya nikmati malam hari karena eh, jalan lebih lengang, apa itu Sky City kelihatan lebih nampak sehingga kita bisa menikmati eh, ibu kota Jakarta. Berikutnya setelah kita lihat kita sudah mengenal bahwa suburban ini merupakan daerah yang eh, cukup potensial untuk dikembangkan karena praktis masa depan perkotaan kita itu akan mengalami eh, titik jenuh. Kalau istilah yang lain bisa menyebutnya dengan backlog karena akan mengalami eh, titik jenuh sehingga masa depan perkotaan itu sebenarnya ada di pinggiran kota. Apa yang terjadi di Bandar Lampung misalnya atau di Makassar misalnya, masa depan perkotaannya itu ada di pinggiran kota. Kalau di Lampung sendiri ada di beberapa kecamatan yang terletak di pinggiran kota yang memang bukan bagian dari kota Bandar Lampung. Begitupun dengan di Makassar karena saya kebetulan juga besar di Makassar walaupun sekarang sudah domisili di Lampung. Semenjak 2014 saya tergabung dengan eh, Institut Teknologi Sumatera, kebetulan dapat amanah jadi dosen di sini. Saya tergabung jadi dosen, saya hijrah ke Lampung, saya melihat dinamika pembangunannya sangat masif dalam 1 dekade terakhir ini. Itulah yang menyebabkan saya mengangkat riset ini sampai ke Eropa sana karena melihat 1 dekade terakhir ini pembangunan di Lampung sangat drastis. Yang tadinya saya datang sering, saya mohon maaf, yang tadinya saya datang itu mati lampu seperti minum obat. Tahun 2014 saya masuk ke wilayah ini, eh, listrik itu 3 kali sehari padam. Pagi padam, kemudian siang padam, sore lagi padam. Sekarang dinamika 1 dekade pembangunannya ini cepat, sangat cepat karena itu tadi, karena ada infrastruktur kunci. Hari ini saya ingin memantik diskusi karena melihat mengapa Lampung sangat dramatikal pembangunan di pinggiran kotanya ini, bahkan sampai pem- isu pembentukan kabupaten baru karena wilayah pinggirannya ini berkembang sangat pesat sampai didorong untuk menjadi kabupaten baru. Kalau saya tidak salah namanya Kabupaten Bandar Negara. Karena itu tadi ada beberapa infrastruktur kunci. Nah, ini yang saya mau bagi hari ini bahwa
ada beberapa infrastruktur kunci untuk membangun wilayah pinggiran. Nah, sekali lagi, saya melihat bahwa dengan pola pembangunan kita yang sangat yang belum vertikal, masih horizontal, maka wilayah pinggiran itu merupakan masa depan dari wilayah perkotaan itu. Apa yang terjadi di Jakarta juga begitu. Kalau perspektif pembangunan kita masih belum vertikal seperti yang kita lihat di kota-kota di luar, bagaimana mereka membangun kota itu sudah vertikal ke atas, rumah-rumah juga sudah apa itu flat, mereka hidup dalam eh, apa itu semacam apartemen ya. Nah, kalau di kita masih grounded, maka wilayah pinggiran itu menjadi the future of the city. Masa depan dari perkotaan itu akan ada di wilayah pinggiran. Nah, hari ini saya akan membagi eh, infrastruktur kunci. Saya akan membagi satu eh, penelitian yang saya lakukan melihat dinamika yang cukup masif terjadi di Lampung ini karena ada beberapa infrastruktur kunci yang dibangun dan itu menyebabkan drastis sekali perubahannya. Namun sebelum itu kita harus tahu nih mengapa perlu dilakukan infrastruktur di wilayah pinggiran. Paling pertama yaitu konektivitas dan aksesibilitas. Jadi eh, yang terjadi ini adalah kita membuka akses, kita membuka konektivitas ke wilayah pinggiran sehingga wilayah pinggiran ini tumbuh, khususnya sektor properti. Dan kita tahu sendiri bahwa properti itu multiplier efeknya cukup cukup tinggi, cukup banyak, baik itu dari apa itu PDRB, PAD, kemudian bahan apa itu bahan bangunan, kemudian penyerapan tenaga kerja dan sebagainya. Itu multiplier efeknya cukup cukup tinggi, cukup panjang, sehingga itu yang terjadi saya lihat di Lampung. Lampung berkembang secara eh, kuadrat karena melihat adanya pembukaan konektivitas dan aksesibilitas di wilayah-wilayah pinggiran ini. Nah, kemudian kedua mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi baik karena adanya aktivitas pembangunan di di pinggiran. Berikutnya kualitas hidup masyarakat lebih baik karena yang tadinya mereka menggunakan eh, apa itu mereka bermukim di pinggiran mampu menggunakan infrastruktur itu untuk menuju ke kota menggunakan infrastruktur yang disediakan sehingga kualitas hidup juga lebih baik. Ketimpangan wilayah bakalan berkurang karena pembangunan bergeser terus ke wilayah pinggiran. Nah, dan terakhir yaitu menciptakan pondasi yang lebih kokoh untuk pembangunan manusia. Namun ini tidak seperti membalikan tangan. Membangun infrastruktur di wilayah pinggiran pasti tentunya ada peluang dan tantangan. Bapak Ibu pasti lebih paham daripada saya. Peluang seperti apa yang kita dapat melihat dari pembangunan infrastruktur. Pertama, lahan pinggiran kota itu pasti lebih luas dibanding perkotaan. Kenapa lebih luas? Karena praktis di perkotaan itu padat dengan aktivitas permukiman, perkantoran dan sebagainya. Dan di pinggiran kota ini jauh lebih lebih luas lahan yang tersedia. Laju pertumbuhan penduduk juga begitu cepat. Tadi saya jelaskan bahwa kadang-kadang, bukan kadang-kadang, semua riset yang saya lakukan, laju pertumbuhan penduduk perkotaan dibanding laju pertumbuhan di pinggiran pasti sedikit lebih cepat. Walaupun secara jumlah memang jauh penduduk kota lebih banyak. Berikutnya yaitu eh, dekat dengan pusat kota tetapi masih berkembang karena ada akses penghubung antara pinggiran ke pusat menggunakan koridor utama tadi sehingga dan rata-rata kita ini kelemahannya belum membangun infrastruktur transportasi publik sehingga menggunakan kendaraan pribadi menuju pusat kota. Nah, makanya tadi ada istilah peak hour tuh jam-jam puncak. Nah, eh, apa itu? Merasa dekat karena bisa menempuh pusat kota mungkin jaraknya 7 sampai 8 kilo namun bisa menempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi. Kalau sudah duduk dalam mobil, AC sudah nyala, sepertinya
Meskipun itu cukup jauh, tidak terasa juga untuk menjangkau ke pusat kota. Begitupun dengan sumber daya alam dan lingkungan yang mendukung. Lalu kota pinggiran bisa berubah menjadi sebuah kota baru, baik itu dalam bentuk kota satelit. Sebenarnya banyak bentuk-bentuk kota pinggiran. Ada yang menyebut dengan satelit city, ada yang menyebut dengan edge city, ada juga yang memang periurban yang terjadi secara natural gitu, pertumbuhannya karena urban spillover dan sebagainya. Namun tantangan pun ada. Tantangan untuk membangun di wilayah pinggiran itu pasti pertama adalah persoalan anggaran dan sumber daya. Kadang-kadang wilayah pinggiran ini ada yang menyebut dengan wilayah tak bertuan. Kenapa wilayah tak bertuan? Kadang-kadang si perkotaannya tidak mengakui dia sebagai wilayah karena di luar dari administrasinya. Namun si kabupatennya juga tidak mau mengakui dia sebagai wilayah. Kenapa? Karena walaupun dia masuk dalam administrasinya, namun aktivitas pajak, kemudian perekonomian, itu biasanya memberikan sumbangan besar terhadap wilayah perkotaan. Karena dia merupakan bagian dari pinggiran kota. Nah, ini yang terjadi di banyak daerah. Satu, makanya disebut sebagai tanah tak bertuan karena si perkotaan tidak mengakomodir dia sebagai wilayah karena di luar dari administrasi. Namun si kabupaten yang harusnya masuk dalam wilayah itu, daerah itu masuk dalam wilayah kabupaten ini, juga tidak memfokuskan pembangunan ke situ. Kenapa? Karena tadi mereka punya aktivitas perekonomian bertumpu pada perkotaan yang memang eh, apa itu ada keterikatan dan juga mungkin diantaranya ada pajak dan sebagainya itu mereka eh, selesaikan di perkotaan bukan di pinggiran kota. Berikutnya yaitu ada keterbatasan konektivitas dan transportasi. Jadi kita tahu wilayah pinggiran tadi harus dibukain konektivitasnya. Kadang-kadang persoalan dasar di pinggiran ini adalah jalan rusak. Untung kalau jalan rusak, kalau nggak ada jalan, nah itu makanya penting yang dimaksud dengan konektivitas dan transportasi. Namun di masa depan harusnya kita sudah berkiblat ke kota-kota maju di mana mereka membangun sistem public transport antara pinggiran kota dan kota menjadi satu kesatuan. Mungkin Jakarta sudah begitu, namun kita punya banyak kota-kota berkembang ini. Baik itu Lampung, Samarinda, Balikpapan, Makassar, kemudian apa itu Palembang, kota-kota yang harus melihat bahwa pentingnya public transport untuk menghubungkan periurban atau wilayah pinggiran dengan wilayah perkotaan, pusat kota. Kurangnya perencanaan tata kota yang komprehensif. Ini salah satu masalah besar kita di dunia tata ruang. Kebetulan background saya sebenarnya tata ruang, planologi, kewilayahan, bukan di sipil. Jadi salah satu masalah besar di persoalan kita di tata ruang ini adalah setiap daerah ini punya program perencanaan ruang yang eh, apa itu punya jagoan masing-masing, punya 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 program masing-masing yang tidak saling terintegrasi antara daerah tetangga dan daerah sebelah. Padahal alam ini tidak memisahkan administrasi wilayah kita seperti itu. Kadang-kadang seperti sungai ataupun apa itu eh, jaringan jalan pun begitu juga. Tidak ada eh, apa itu tidak mengenal administrasi wilayah. Sehingga kadang-kadang kita mampu mengenali satu wilayah ini kita sudah masuk nih pada kota tertentu misalnya karena jalannya sudah rusak. Nah, ini mungkin beberapa kali kita dengar eh, atau kita rasakan gitu. Kita menikmati perjalanan sampai tertidur dan saat kita terbangun karena jalan rusak berarti kita sudah masuk tanda bahwa kita sudah masuk kabupaten yang lain. Nah, ini karena adanya perencanaan tata kota yang kurang komprehensif atau kurang signifikan, kurang terintegrasi. Kualitas infrastruktur yang buruk di wilayah pinggiran, saya mengamati dalam 3 tahun terakhir ini bagaimana infrastruktur khususnya persoalan konektivitas, jalan, kemudian persoalan air bersih di wilayah pinggiran ini perlu diperbaiki.
kemudian adanya resistensi sosial terhadap pembangunan. Wilayah pinggiran ini rata-rata kadang-kadang mereka apa istilahnya ya, akamsi, anak kampung sini kan masih masih agak eh, apa melihat arus eh, migrasi yang begitu tinggi dari perkotaan sehingga mereka agak kurang menerima dengan karena merasa punya eh, apa itu punya wilayah. Nah, ini juga tantangan ya, tantangan. Kemudian ada keterbatasan teknologi dan digitalisasi. Saya masih menemukan wilayah pinggiran di lokasi penelitian saya itu yang tidak ada akses. Ada mungkin, namun tidak bisa melakukan Zoom kalau mau internet. Kemudian dan sebagainya. Itu merupakan peluang dan tantangan kita membangun infrastruktur di wilayah pinggiran. Nah, saya ingin memperlihatkan satu studi kasus yang saya sedang teliti sebenarnya. Bagaimana apa itu infrastruktur yang dibangun itu selama itu infrastruktur kunci itu mampu mampu mengangkat eh, pembangunan mampu menarik sektor swasta untuk menjadi salah satu aktor penting dalam pembangunan. Yang tadinya mungkin ogah-ogahan, namun dengan pendekatan infrastruktur yang dibangun titik refleksinya, langsung titik kuncinya, infrastruktur kuncinya, sehingga itu menarik eh, apa itu, menarik eh, pembangunan yang begitu masif di wilayah pinggiran, sehingga multiplier efeknya jelas kepada kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau kita kebetulan ini yang saya lagi teliti, bagaimana Bandar Lampung ini dalam satu dekade terakhir saya melihat fenomenanya cukup masif pembangunan di wilayah pinggiran. Kalau kita lihat inilah wilayah perkotaan Bandar Lampung yang cukup padat dengan membangun 5 flyover secara tidak langsung. Jadi ada jalan yang membelah kota Bandar Lampung yang kita sebut kalau pernah ke eh, Bandar Lampung atau Lampung pernah m- melihat langsung eh, apa itu Lampung seperti apa atau menuju ke Sumatera biasanya melewati jalur eh, yang kita sebut dengan jalan bypass. Ke Lampung menyebutnya jalan bypass. Jalan ini bukan jalan tol, ini jalan tol yang baru dibangun oleh Pak Jokowi, tapi jalan ini merupakan jalan bebas hambatan juga yang menghubungkan antara pinggiran apa kabupaten yang eh, satu dengan kabupaten yang lain agar truk-truk ini tidak melintas di tengah kota. Karena kita tahu Bandar Lampung ini karakter kotanya adalah kota transit, apa kota kota ini ya, kota perlaluan dilalui. Sehingga eh, mereka membangun jalan bypass ini untuk kot apa itu truk itu tidak melintas di tengah kota. Nah, secara tidak langsung jalan ini membelah kota itu secara tidak langsung. Nah, namun dalam satu dekade terakhir ada pembangunan infrastruktur berupa flyover, lima, lima flyover yang ternyata flyover ini menjadi pemicu tumbuhnya di wilayah pinggiran karena yang tadinya ini menjadi barrier atau menjadi batasan untuk menuju ke pusat kota karena bypass ini cukup cepat laju kendaraan, tapi dengan adanya flyover ini ternyata menjadi infrastruktur kunci sehingga wilayah pinggiran ini sangat masif pembangunannya. Nah, kalau saya ibaratkan dengan analogikan dengan filosofi jari, maka ada 5 jari karena ada 5 flyover. Pertama itu kalau kita pernah ke Lampung disebut dengan flyover Polinela, kemudian flyover Untung, lalu flyover Ratu di Balau, flyover Transmart dan flyover Kalibalok. Persis mirip dengan filosofi 5 jari ini. Nah, dan setelah setelah itu memang ada beberapa infrastruktur pendukung yang dibangun di Lampung yang memicu pembangunan itu. Di antaranya memang ada kampus yang sekarang saya sedang aktif mengabdi sebagai dosen di situ adalah kampus Institut Teknologi Sumatera. Jadi waktu tahun 2012 Pak SBY merumuskan ada 2 kampus negeri Institut Teknologi selain ITB dan ITS ya.
untuk di luar pulau, dan tiga ada di Sumatera, satu ada di Kalimantan, ITK Kalimantan, dan satu di Sulawesi, BJ Habibie Parepare, dan kebetulan ITERA tepatnya di Lampung. Itu teknologi Sumatera. Berikutnya setelah itu ada pembangunan Kota Baru Lampung. Jadi ada isu kantor pemerintahan provinsi akan dipindah ke pinggiran kota jauh dari pusat kota. Sehingga itu memicu terjadinya, walaupun sempat stuck sampai sekarang, sejak dalam satu dekade terakhir ini tidak ada pembangunan. Saya masuk 2014, kota itu sudah mulai dibangun, namun terhenti setelah pemilihan gubernur. Jadi alih alih kepemimpinan politik ini ternyata menghambat laju pembangunan, sama seperti yang terjadi di Hambalang juga. Alih kepemimpinan nasional kita ternyata membuat apa yang telah dibangun itu terhenti. Begitu pula dengan kasus yang ada di Lampung ini terhenti, namun itu menjadi pemicu, salah satu faktor pemicu. Ditambah lagi dengan agenda penting Pak Jokowi yang ingin menghubungkan Sumatera menggunakan tol Trans Sumatera kita menyebutnya, dan pintu tolnya itu satu-satunya pintu tol Bandar Lampung, ya, ini kita sebut Bandar Lampung, hanya ada di pinggiran kota itu, sehingga eh, pinggiran kota ini sangat masif dalam satu dekade terakhir. Makanya ini yang menarik penelitian saya. Ini saya melakukan penelitian dengan profesor saya, melihat gejala pertumbuhan kota secara acak di Bandar Lampung, pinggiran kota Bandar Lampung di Indonesia. Kita melihat bagaimana fenomenanya cukup masif. Nah, ini tadi yang saya menyebutkan. Jadi ada 5 ruas jalan, 5 koridor jalan. Saya menyebutnya koridor kelingking, koridor jari manis, jari tengah, jari telunjuk, dan jari ibu jari. Dan seiring perkembangan waktu, mereka membentuk koridor ring sendiri. Ada ring dalam, ada ring tengah, dan ada ring luar. Inilah. Padahal sebenarnya infrastruktur yang dibangun hanya ada 5 awalnya, namun karena dia kunci infrastruktur ini, sehingga pembangunan terus berlanjut dan itu melibatkan sektor swasta yang terus melakukan pembangunan. Apa yang terjadi? Bandar Lampung, pinggiran kotanya semakin masif, dan hari ini kalau kita cek berita ada isu pemekaran. Nah, inilah daerah yang menjadi, karena melihat potensi pembangunannya yang sangat sangat begitu tinggi. Nah, kira-kira saya mengamati dalam 10 tahun terakhir bagaimana pembangunan. Saya cuma ngambil 2 tahun ini, dua dua 10 tahun, cuma tahun 2012 dan 2022. Ini tahun 2012 kondisinya. Kalau kita lihat, ini wilayah pinggirannya dihuni dominan oleh apa itu, masih banyak sawah dan sebagainya. Yang coklat tua itu merupakan kawasan permukiman, dan dalam 10 tahun perkembangannya dia berubah menjadi sangat masif. Kalau kita lihat wilayah permukimannya menjadi sangat berkembang. Ini kita lihat perbedaannya. Nah, ini karena infrastruktur kunci yang dibangun tadi itu merupakan infrastruktur yang memicu investasi properti masuk ke wilayah pinggiran. Dan ini dominannya adalah perumahan subsidi. Lagi-lagi karena harga tanah yang cukup murah, sehingga perumahan subsidi tertarik untuk membangun di wilayah pinggiran. Nah, kalau terakhir kita lihat multiplier effect dari pembangunan di wilayah pinggiran. Pertama yaitu adanya penciptaan lapangan kerja. Barang tentu mereka akan terlibat aktif baik itu sebagai tenaga kerja, tenaga kerja fisik, ataupun tenaga kerja eh, di belakang meja. Kemudian berikutnya meningkatkan permintaan bahan bangunan dan jasa lokal. Kita tahu bahwa pasti tentunya akan ada permintaan bahan bangunan jika properti Kameranya. itu baik. Dan berikutnya ada peningkatan pendapatan dan konsumsi lokal. Lalu berikutnya ada peningkatan infrastruktur dan urbanisasi, akan lahir terus urbanisasi karena konektivitas sudah terbuka, terhubung, sehingga urbanisasi terus berlanjut. Lalu ada namanya peningkatan nilai properti. Akhirnya nilai properti menjadi mahal. Kemudian lagi-lagi akan meningkatkan mobilitas tenaga kerja karena terhubung.
lalu pada ujungnya akan menjadi kualitas hidup yang layak buat masyarakat, kemudian pengembangan ekonomi dan seterusnya. Ini merupakan multiplier effect dari yang saya teliti, multiplier effect dari pembangunan di wilayah pinggiran. Nah, ini penting kenapa di tengah isu efisiensi hari ini, gimana caranya pembangunan itu mampu memberi dampak yang multiplier effect-nya terlihat lebih lebih nyata, dan juga yang pasti adalah mampu memantik sektor private ini untuk berinvestasi. Sebagai contoh misalnya apa yang terjadi di eh, apa itu di Lampung inilah, gimana caranya investasi yang datang itu adalah investasi properti. Kenapa? Karena ada infrastruktur kunci yang dibangun. Nah, ini juga begitu juga yang terjadi mungkin dengan di IKN misalnya. Apa yang menyebabkan investasi belum tertarik untuk masuk ke investasi properti, belum tertarik masuk ke sana. Nah, ini yang eh, eh, menjadi salah satu kata kunci yang di tengah kata efisiensi ini sangat eh, memadati layar ponsel kita hari ini. Efisiensi, efisiensi. Makanya kata kunci infrastruktur kunci apa yang penting dibangun untuk mendorong private sector terlibat lebih aktif. Saya pikir ya itu tadi, infrastruktur kuncinya membangun di wilayah pinggiran. Salah satunya adalah konektivitas, jalan, akses, sehingga mereka tertarik untuk eh, berinvestasi di sektor properti di wilayah pinggiran. Saya pikir itu cukup untuk pemantik diskusi kita hari ini. Saya bukan narasumber, Bapak Ibu sekalian. Saya belum cukup ilmunya untuk menjadi narasumber. Namun saya memantik diskusi kita hari ini bahwa ada sektor menarik, ada wilayah menarik yang merupakan bagian dari pembangunan kita, yaitu wilayah pinggiran. Wilayah pinggiran ini merupakan masa depan perkotaan. Karena perkotaan kita ini karakter pertumbuhannya horizontal, sehingga wilayah pinggiran merupakan masa depan kita. Salah satu kunci untuk membangun wilayah pinggiran adalah infrastrukturnya harus infrastruktur yang membuka konektivitas dan aksesibilitas. Sehingga investasi properti itu masuk ke wilayah pinggiran dan multiplier efeknya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Pada ujungnya memberikan kesejahteraan wilayah atau menambah PDRB dan PAD. Saya mengapresiasi undangan ini. Terima kasih banyak. Pertama, saya mengapresiasi atas on time-nya kegiatan ini. Terima kasih karena seumur-umur saya ikut kegiatan webinar di berbagai kegiatan, kadang-kadang molor, bapak-bapak, ibu-ibu. Kadang-kadang molor. Ini saya tidak menyangka ini on time dilaksanakan oleh Gatensi. Dan juga saya mengapresiasi ada kegiatan seperti ini. Ternyata ini wajib. Walaupun betul saya juga pengurus DPP PKB, kadang-kadang juga saya masih kadang-kadang bolos Pak Iwan, mohon maaf. Namun saya melihat ternyata ini wajib untuk kita penuhi untuk terus bisa menjadi asesor, untuk bisa menjadi tenaga ahli yang tersertifikasi. Saya mengapresiasi kegiatan transfer knowledge ini hari ini. Saya pikir cukup, mungkin ada diskusi, saling saling sharing. Saya mungkin tidak bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu dengan baik, namun setidaknya saya bisa eh, membuka diskusi ini, memantik diskusi hari ini. Saya pikir cukup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulkadri. Untuk teman-teman di Zoom, apabila ada yang ingin bertanya mengenai tema ini agar diskusi kita berkembang, silakan raise hand. Dan tentunya ini cukup menarik bagi kami juga. Kebetulan kami juga dari pinggiran Pak Zul, tepatnya adalah di wilayah Depok. Selain itu juga kami lahir juga di wilayah pinggiran juga di Jawa Timur. Tentunya saya pribadi tentunya sangat tertarik terhadap apa yang disampaikan. Nah, sebelum itu mungkin Mas Rizky ada yang resen terkait masalah pinggiran. Tentunya yang mau invest di pinggiran ya. Kita coba sharing-sharing juga dan kita tanyakan kepada Pak Zul. Mudah-mudahan
menjadi bagian dari kita, pengetahuan kita, selain juga bagi teman-teman peserta yang ada di daerah. Silakan tentunya yang ada di Yang resen, layar ya, Fikri, yang ikut Zoom, ada pertanyaan resen. Nah, coba Mas, coba. Fikri, Mas Baik, Fikri terima atau Pak kasih. Fikri Pak ya, Fikri. kelihatannya ya. Tentunya Iya, Pak Pak. Fikri, tolong langsung saja ke Pak Zul supaya juga langsung merasakan apa yang harus ditanyakan. Silakan. Tolong Baik, di terima kasih. spotlight. Oke, Apakah suara saya terdengar? Ya, cukup siap. jelas. Oh ya, baik, terima kasih. Selamat sore semua. Mohon Bisa maaf saya, dibuka videonya, Bapak Fikri? ya, mohon maaf saya tidak bisa menyalakan kamera karena takut gangguan sinyal di sini agak kurang stabil. Oke, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Saya Fikri dari Kementerian Desa PDT. Izin mungkin KAI, mungkin KAI sudah lupa, tapi saya dulu anak magang di tempatnya KAI waktu di Provananto waktu masih kuliah di PWK Unhas. Oh, Iya Kak. Menarik yang sudah disampaikan oleh KAI sebelumnya. Jadi tadi KAI sudah menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah pinggiran bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, mengurangi ketimpangan wilayah, Fikri. dan juga menyiapkan fondasi pembangunan manusia. Dan saya juga berbicara dari pengalaman dalam menyusun kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal, sangat sepakat dengan tantangan utama yang disampaikan KAI dalam pembangunan infrastruktur di wilayah pinggiran adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya, kurangnya perencanaan tata kota yang komprehensif, resistensi sosial terhadap pembangunan, dan dampak lingkungan dan bencana alam. Nah, mungkin Bapak Ibu penting untuk diingat bahwa semua wilayah, baik itu yang maju, berkembang maupun tertinggal, itu kan membutuhkan infrastruktur yang lebih spesifik berbasis potensi lokal, agar dampaknya lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Nah, mungkin di sini saya ingin bertanya kepada KAI berdasarkan penelitian yang KAI telah lakukan. Mungkin pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, bagaimana strategi pembangunan infrastruktur di wilayah pinggiran dapat diselaraskan dengan kebutuhan spesifik di masing-masing daerah, sehingga tidak hanya meningkatkan konektivitas saja, tapi juga mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis keunggulan lokal. Karena biasanya wilayah pinggiran seperti yang disampaikan tadi Bapak sebelumnya kayak Depok, itu kan tidak terkenal dengan housingnya saja, tapi biasanya ada basis-basis pendukung aktivitas perkotaan seperti mungkin pertanian. Lalu pertanyaan yang kedua, banyak proyek infrastruktur khususnya di daerah-daerah yang relatif tertinggal. Jadi bukan kota-kota metropolitan yang disebut sama KAI tadi sebelumnya. Itu seringkali mengalami keterlambatan dan sering tidak terintegrasi dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lokal. Nah, jadi tadi KAI juga sudah mention bahwa masing-masing daerah atau masing-masing kota itu memiliki dokumen perencanaannya sendiri. Bisa berupa RT RW atau bentuk apapun. Ini seringkali kan tidak saling berkaitan ya. Nah, menurut pandangan KAI, bagaimana seharusnya mekanisme pengawasan dan koordinasi antar lembaga, baik itu mungkin di pemerintah, di kelompok masyarakat, akademisi mungkin seperti KAI, atau bahkan organisasi profesi seperti Gatensi ini, itu dapat diperkuat untuk memastikan pembangunan infrastruktur di wilayah pinggiran itu betul-betul berdampak pada percepatan pembangunan sebuah daerah. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mohon pencerahannya, Kai. Terima kasih kesempatannya, Bapak Ibu sekalian. Langsung atau gimana, Pak? Atau Lebih baiknya buka langsung. dulu? Langsung aja. Langsung saja. Baik. Oke, silakan. Baik, terima kasih banyak. Sepertinya Mas Fikri ini kebetulan beliau pernah bergabung dengan kami di studio Tata Ruang juga. Jadi selepas saya menyelesaikan studi di Makassar di Unhas, kami terlibat aktif di studio Tata Ruang, perencanaan Tata Ruang, dan Mas Fikri pernah terlibat aktif juga di situ. Tapi namun beliau ini nguji ini sebenarnya karena beliau pasti lebih paham jawabannya dibanding saya. Dan Bapak Ibu pasti juga banyak yang lebih paham jawabannya terkait apa ini strategi pembangunan infrastruktur yang dikaitkan dengan kebutuhan lokal. Ini yang menarik. Saya apa ini untuk kasus
bagaimana mengakomodir kebutuhan penduduk lokal yang memang notabene mereka itu kebanyakan adalah petani atau bergerak di wilayah sektor primer atau pertanian. Nah, kebetulan riset saya ini di pinggiran Kota Bandar Lampung. Jadi ini hasil riset yang saya lihat adalah salah satu eh, selain infrastruktur fisik memang, kalau infrastruktur fisik yang kami sebutkan itu berupa jalan, konektivitas, terhubung satu sama lain, daerah yang satu dengan daerah yang lain. Kemudian infrastruktur apa itu air bersih untuk kebutuhan permukiman penduduk. Namun untuk mendukung aktivitas kebutuhan lokal itu, profesi lokal terkait pertanian, kalau fisiknya mungkin adanya irigasi ya, aliran irigasi yang menghubungkan apa itu sawah-sawah mereka ke sumber-sumber air ini. Namun yang jadi masalah besar sebenarnya setelah saya lihat malah infrastruktur. Nah, tapi ini sifatnya bukan ke konstruksi, infrastruktur non fisik. Jadi yang jadi masalah di wilayah pinggiran karena saya 6 bulan ini mendalami apa yang bahkan saya tinggal di wilayah pinggiran untuk mengetahui lebih jauh terkait eh, apa sih permasalahan pembangunan di wilayah pinggiran ini. Jadi yang terjadi itu menariknya adalah mereka ini rata-rata petani-petani ini tidak mampu mengelola sektor keuangannya dengan baik. Sehingga saat-saat menjelang produksi atau saat-saat melakukan produksi, menjelang melakukan produksi itu, mereka itu banyak, tapi ini non fisik saya ceritanya ini. Karena tadi dijelaskan gimana sih mewadahi strategi pembangunan infrastruktur terkait dengan kebutuhan lokal mereka untuk mempercepat pembangunan. Kasusnya di pertanian ini adalah mereka ini tidak mampu mengelola keuangannya. Sehingga menjelang produksi atau melakukan produksi, mereka ini banyak melakukan peminjaman ke, kalau kita sebut dengan rentenir ya. Sehingga pada saat mereka melakukan produksi, pasca produksi, hasil produksi mereka itu banyak tergerus hanya untuk membayar utang itu. Makanya kalau dianggap strateginya apa, saya pikir yang perlu dilirik oleh pemerintah daerah selain membangun infrastruktur fisik adalah infrastruktur perbankan ataupun koperasi di daerah untuk mempermudah mereka mengakses pendanaan menjelang mereka melakukan produksi. Ini terjadi saya lihat betul. Bahkan nanti sore ini habis kegiatan ini saya sudah janji bakalan ke lapangan karena ada pertemuan dengan beberapa penduduk desa yang memang sedang saya teliti yang berbatasan langsung dengan jalan tol itu, pintu tol ada masalah sedikit. Akhirnya dari penelitian sekarang jadi karena terbawa terus dengan ya begitu kami di sana di Jerman diminta untuk meneliti jauh lebih dalam etnografik istilahnya. Jadi kami harus betul-betul berbaur dengan masyarakat sehingga saya pun dianggap masyarakat sana sekarang. Ini tadi ada telepon sebelum kegiatan ini ada masalah ternyata, makanya kami mau ke sana. Nah, saya melihat salah satu masalah mendasar di mereka ini cukup miris juga, cukup kasihan. Jalannya bagus ini. Jadi jalan sudah bagus, Bapak Ibu sekalian. Tadi saya sudah tunjukkan infrastruktur kunci sudah dibangun, aksesibilitas terbuka, konektivitas terbuka. Tapi kok mereka masih miskin? Yang masuk ini adalah developer-developer dari kota membangun perumahan. Sehingga mereka ini akan semakin terhimpit. Nah, ternyata bukan di fisik kalau untuk penduduk lokal kasusnya. Yaitu infrastruktur non fisik yang saya sebutkan tadi. Pemerintah daerah harus melirik bahwa sektor keuangan, infrastruktur keuangan ini harus dibantu. Mereka disediakan bank lokal ataupun koperasi yang membebaskan mereka dari jeratan rentenir ini saat menjelang proses produksi dan pasca produksi. Nah, itu kira-kira untuk terkait ini. Tapi ini mungkin tidak berhubungan dengan konstruksi, namun itu realitas di lapangan yang saya temukan. Jadi kalau dianggap strategi apa yang paling baik, saya pikir salah satu strategi kunci adalah sektor perbankan. Harus diperbaiki tata kelolanya di pinggiran kota, khususnya daerah-daerah yang memang basis-basis pertanian. Berikutnya bagaimana strategi pengawasan, percepatan, dan pembangunan. Kalau kalau tadi ditanya mengenai pengawasan, bagaimana sih peran-peran kita baik itu sebagai akademisi maupun sebagai pemerintah daerah maupun sebagai tenaga ahli
atau yang tergabung dalam asosiasi. Kira-kira bagaimana peran-peran kita dalam melakukan pengawasan dalam pembangunan praktis? Paling pertama yaitu menurut saya adalah eh, perencanaan kita ini harus transparan. Jadi produk rencana itu harus di apa itu istilahnya? Di dibuka. Jadi semua bisa mengakses produk perencanaan itu sehingga kita sebagai eh, dalam hal ini akademisi ataupun mungkin asosiasi itu mampu melihat produk perencanaan kita ini pembangunan kita ini apakah sudah sesuai dengan produk perencanaan kita. Jadi tahap pertama saya pikir adalah memang produk rencana kita yang kita buat ini, kita bangun ini harus go public atau terbuka dapat diakses secara luas gitu. Kalau tidak kita takut juga untuk melakukan apa itu istilahnya peneguran ataupun apa kalau misalnya ternyata memang perencanaannya berkata demikian. Nah, jadi kita paling paling tahap awal menurut saya adalah transparansi produk perencanaan. Tahap kedua memang saya pikir perlu ada kesadaran diri bahwa kita semua perlu melakukan apa itu pengawasan terkait pembangunan yang ada di wilayah kita. Namun memang perlu diatur sebenarnya ada perlindungan jika kita melakukan pelaporan jika terjadi eh, apa istilahnya kesalahan dalam perencanaan tata ruang ataupun tidak sesuai dengan arah rencana yang sudah disusun. Nah, ini kadang-kadang kita sebagai akademisi ataupun warga ataupun ini juga agak ragu melakukan, wah ini kayaknya keliru nih, karena belum ada perlindungan terkait kita yang melapor sebagai kalau misalnya kita merasa apa yang dilakukan oleh pemerintah ini keliru gitu. Padahal pembangunan ini kan milik kita semua. Nah, jadi saya pikir dua langkah itu. Satu, ada transparansi. Kedua, ada perlindungan terkait apa ini kita sebagai ini untuk melakukan upaya pengawasan. Atau mungkin dalam bentuk kelembagaan ya, dibentuk dalam bentuk lembaga pengawas perencanaan tata ruang. Yang memang diberikan apa istilahnya ya, semacam bukan perlindungan, tapi semacam apa, kewenangan khusus lah untuk ini. Jadi kira-kira begitu terkait ini. Tapi mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang jauh lebih komprehensif jawabannya dibanding jawaban yang saya tawarkan. Saya pikir begitu Pak Mas Fikri. Baik, terima kasih Pak Zulkifli atas tanggapan dari pertanyaan Pak Fikri. Untuk teman-teman di Zoom yang lain, apa ada pertanyaan lagi? Barangkali ada tambahan yang para peserta di Indonesia Timur, Tengah, dan Barat tentunya. Masih ada kesempatan, kita akan tutup jam 16 ya, jam 4 ya. Mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang bisa disampaikan secara langsung ke narsum. Tempat, waktu kami persilakan mungkin untuk resen. Atau kalau belum, kita ke... Saya juga agak Mas, agak pengen bertanya juga secara pribadi ke Pak Zul. Jadi begini Pak Zul, saya sebelum membacakan chat yang di kolom chat ada beberapa banyak sih sebetulnya. Saya akan bertanya secara pribadi. Sejauh ini kan lama di Jerman ya. Nah, pertanyaan saya tentang kota pinggiran atau pinggiran yang ada di Jerman dengan di Indonesia, itu mirip-miripkah cara berpikirnya orang sana atau seperti apa? Ini di luar dari konteks konstruksi ya tentunya. Jadi pengalaman sebagai pengalaman. Siapa tahu saya juga bicara ke sana nantinya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan. Tapi ini bukan bermaksud, jawaban saya ini bukan bermaksud apa istilahnya ya, mengklasifikasi. Jadi memang kota-kota itu tumbuh punya karakter masing-masing, Pak Iwan. Memang karakter kota di Eropa itu berbeda dengan karakter kota di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia.
karena memang Indonesia ini pendekatan jadi sistem pemerintahan pun sangat mempengaruhi tata kelola pertumbuhan kota. Begitu pula yang ada di Jerman. Kebetulan di Jerman memang tata sistem pemerintahannya memang pendekatannya itu adalah federal ya, negara bagian. Jadi negara bagian ini punya kewenangan penuh mengatur tata ruangnya. Kemudian kedua, selain selain sistem pemerintahan adalah sistem ekonomi juga. Jadi sistem ekonomi juga sangat mempengaruhi pertumbuhan kota. Kalau di Indonesia ini kalau kita lihat memang led by the market apa istilahnya ya. Memang pasar itu sangat menguasai lah. Boleh dibilang raksasa-raksasa properti ini kalau saya apa istilahnya ya tidak tidak salah apa istilahnya bisa mengatur tata ruang. Nah, beda kalau di sana memang market itu memang tumbuh namun eh, patuh sama peraturan. Jadi kalau kita ke Jerman itu kotanya itu tidak tumbuh melebar seperti yang kita lihat di Indonesia. Kita masih lihat dengan baik batas antara eh, mana bangunan terakhir dari administrasi wilayah itu dan sisanya itu adalah hamparan lahan luas, kebun luas gitu. Kalau kita ini kan sudah sulit karena sudah banyak kaplingan, sudah banyak perumahan-perumahan subsidi. Ya itu tadi ada dua faktor kunci sih, Pak Iwan. Pertama sistem pemerintahan kita memang agak sedikit berbeda dengan mereka. Kita memang demokrasi, jadi semua punya hak, kewenangan. Di Jerman itu ada beberapa lahan yang tidak bisa dimiliki. Maksudnya sama seperti di Singapura, kepemilikan lahan itu eh, apa itu eh, tidak dimiliki oleh penduduk. Namun pemerintah hanya melakukan apa istilahnya itu eh, hak guna ya, hak guna pakai. Nah, ada juga yang begitu. Kemudian kedua, eh, sistem ekonomi. Sistem ekonomi kita memang pasar bebas. Kalau mereka ini masih dikendalikan. Jadi karena kita pasar bebas dan demokrasi, semua punya hak. Jadi kesannya eh, apa itu? Developer itu bisa mengakuisisi lahan sejauh mungkin dan bisa mengatur tata ruang, eh, bisa mengendalikan tata ruang ini. Nah, kira-kira itu yang jadi masalah mendasar. Kalau dibilang beda, kenampakannya beda, Pak. Beda kalau kita melebar terus, kalau mereka itu kelihatan perbedaan antara itu. Dan pola pembangunan juga cukup vertikal. Kalau kita masih sangat grounded, sangat horizontal. Jadi kira-kira begitu, Pak. Tapi bukan bermaksud semua punya karakter. Tidak ada yang bagus, tidak ada yang jelek. Kita juga bagus kok dengan sistem demokrasi ini, sistem politik begini, kita punya kewenangan, kita punya hak masing-masing lah. Sehingga kita juga ini. Jadi semua ada manfaatnya, ada mudaratnya, ada positifnya dan negatifnya. Nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek juga sih. Iya, Pak. Baik Pak Zul, ini ya di luar dari konteks itu tentunya menjadi pengetahuan kita bersama. Nah, kembali ke laptop, ada pertanyaan yang tentunya di via chat ya, Mas Chat. Rizky. Mungkin saya bacakan dulu satu ya. Boleh, boleh. Ini kelihatannya dari ibu-ibu nih kelihatannya. Saya lihat dari Renis Zagoto. Itu bertanya, maaf Pak, apa bisa dijelaskan apa sebenarnya peran dan langkah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran dan suksesnya pembangunan infrastruktur di wilayah pinggiran kota? Pertanyaan Pak, langsung mungkin dijawab Pak. Monggo Pak Zul. Baik. Praktis kalau peran-peran pemerintah memang cukup besar terkait infrastruktur karena kadang-kadang sektor swasta itu Ya. tidak mau terlibat di Lagi. infrastruktur yang sifatnya tidak memberikan mereka benefit yang lebih. Seperti misalnya tol, kalau tol mereka mau terlibat aktif. Saya lihat di Makassar itu infrastruktur tol itu dibangun oleh sektor swasta. Sedangkan kalau pembangunan jalan memang praktis swasta tidak mau terlibat. Biasanya pemerintah yang harus berperan aktif di situ. Begitupun dengan jaringan perpipaan air bersih. Nah,
kalau dia tidak memberikan benefit langsung, kadang-kadang pemerintah harus turun untuk membiayai pembangunan infrastruktur itu. Jadi kalau ditanya apa yang peran dan langkah yang seharusnya, pertama, infrastruktur dasar atau pelayanan publik memang pemerintah harus turun tangan. Jangan melibatkan swasta. Karena jangan sampai juga swasta terlibat malah membuat harga melambung tinggi sehingga pelayanan tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ditanya apalagi peran berikutnya adalah peran infrastruktur kunci pemerintah dorong, selebihnya biarkan swasta yang berperan. Jadi, nah ini yang penting untuk melihat mana saja infrastruktur kunci yang kira-kira itu mampu memantik banyak sektor swasta terlibat aktif dalam, misalnya kita bangunkan pasar dan biarkan sektor swasta yang mengisi aktivitas pasar itu sehingga perekonomian di daerah itu berputar. Nah, kira-kira begitu, Pak. Jadi pelayanan publik harus memang diambil alih oleh pemerintah. Baik, mudah-mudahan ini Ibu Renis puas dengan jawaban apa yang ditanyakan dan juga mampu untuk mengembangkan wilayah tentunya nih. Kelihatan juga dari pinggiran kota nih kelihatannya. Pengawas ini Ibu Kutu ini. Lanjut Mas Riki, mungkin ada yang resen di Ya. peserta yang ada. Monggo, silakan. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu peserta, apabila ada pertanyaan bisa langsung resen atau dinyalakan mic-nya. Monggo yang di peserta yang ada di Indonesia Timur, mungkin sudah sore gitu ya, ada menjelang malam, dan Indonesia Tengah dan Barat masih ada waktu. Pak Zul sampai jam 4 ya kira-kira ya, masih ada Siap, waktu Pak. ya. Siap, Baik, aman, siap. Pak, aman. Mas Rizky, tentunya ini sambil menunggu yang resen, ada beberapa pertanyaan bisa dibacakan, Mas Rizky, monggo. Siap, Bapak izin ada pertanyaan dari Ibu Mayang Dia. Pertanyaan seperti ini, dalam pembangunan wilayah pinggiran, sebaiknya seperti apa kolaborasi terbaik antara sektor publik dan swasta yang dapat dioptimalkan dalam pembangunan infrastruktur di wilayah pinggiran? Ini ternyata yang bertanya ibu-ibu semua, Pak Kodri. Jadi monggo silakan, Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Mayang. Jadi sebenarnya tadi sudah saya mention. Jadi memang pelayanan publik harus diambil alih oleh pemerintah. Dan sektor swasta itu kadang-kadang tidak mau terlibat kalau infrastruktur itu tidak memberikan semacam benefit atau pembiayaan secara langsung ke sektor swasta ini. Sebagai contoh misalnya di di jalan misalnya, kalau jalan untuk jalan umum kadang-kadang sektor swasta tidak mau terlibat. Namun kalau jalan tol mereka mau terlibat aktif. Begitupun dengan jaringan air bersih. Kadang-kadang jaringan air bersih itu mereka tidak mau di hulunya, tapi di hilirnya mereka ikut terlibat aktif tuh. Misalnya mereka mau berinvestasi di jaluran di perpipaan menuju ke hilir, ke rumah-rumah. Nah, karena swasta melihat ada benefit yang mereka dapatkan. Sehingga kalau ditanya kolaborasi apa yang terbaik, maka pemerintah harus mengambil alih yang sifatnya pelayanan publik atau di hulu, nanti investasi akan masuk karena swasta melihat ada peluang untuk berbisnis di hilirnya atau di dampak ikutannya. Contoh misalnya tadi kalau jalan misalnya, maka pasti sektor swasta itu akan melihat potensi properti, potensi pengembangan pasar, perdagangan dan jasa karena ada akses yang bagus dibangun oleh pemerintah daerah. Jadi kalau dibilang kolaborasi tadi begitu, ada pemerintah daerah harus cakap melihat kira-kira peluang apa yang dapat menarik investasi. Satu, pelayanan publik. Kedua, di hulu. Jangan di hilir bermainnya, tapi di hulu. Saya pikir begitu, Pak Iwan. Ke Mas Rizky, mungkin sekali lagi yang di layar, mungkin di peserta kita ada yang masih mengganjal, ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan. Kami sampaikan yang di resen, monggo silakan.
Jika masih ada yang mengganjal, monggo diutarakan. Mas Rizky kelihatannya ini pada ngantuk-ngantuk ya, pada ngopi ya. Mungkin ada dibacakan yang di kolom chat. Siap. Baik. Ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Ramawati sepertinya. Ibu-ibu semua nih. Apa sebenarnya peran dan langkah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan pembangunan infrastruktur di wilayah pinggiran kota? Ya, Monggo Bapak, baik. ulang-ulang aja. Iya. Iya, sebenarnya 3 pertanyaan ini memiliki kemiripan sebenarnya. Kemiripan. Iya, jadi kalau dianggap peran dan langkah dari pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran, ya yang pasti pertama ada tadi saya cerita di awal, ada kasus banyak daerah pinggiran ini tidak terurus dengan baik karena kewenangan yang terlalu besar oleh pemerintah kabupatennya. Pemerintah kota tidak mau membantu pembangunan di pinggiran karena menganggap itu di luar dari wilayah kerjanya. Sedangkan pemerintah kabupaten juga tidak mau membangun daerah pinggiran karena menganggap aktivitas ekonomi yang berkembang di sana itu terputarnya di perkotaan. Pajak pun yang terbayarkan itu di perkotaan, sehingga tidak memberikan dampak signifikan terhadap PAD daerah mereka. Maka daerah pinggiran ini menjadi wilayah yang tidak tergarap dengan baik atau tidak terurus dengan baik. Nah, kalau dikatakan peran dan langkah apa yang seharusnya dilakukan pemerintah daerah, saya pikir karena kasusnya begitu tadi, pemerintah provinsi harus turun tangan melihat kasus-kasus seperti ini. Karena daerah pinggiran ini akan menjadi masa depan perkotaan itu. Kalau kantor provinsi ada di perkotaan, maka ke depannya wilayah pinggiran ini akan menjadi masa depan dari provinsi itu juga. Sehingga itu memang harus dibuat perhatian lebih melihat fenomena wilayah pinggiran ini. Mereka menjadi tanah tak bertuan karena tak ada yang mau meluangkan spend money lebih ke wilayah pinggiran. Nah itu, tapi kalau dianggap langkah-langkahnya, apa yang langkah dilakukan, sekarang itu ada namanya forum penataan ruang. Saya pikir itu juga menjadi salah satu solusi forum penataan ruang karena itu melibatkan berbagai dimensi, multi daerah, multi ini untuk fokus ke kasus-kasus seperti wilayah pinggiran. Jadi ya ini sebenarnya berulang aja jawabannya, Mas Rizky. Saya pikir itu. Ini luar biasa ya, apa yang disampaikan tadi memang menjadi realita yang terjadi di pinggiran wilayah kita masing-masing, Pak. Dan juga makanya saya juga tertarik. Tentunya benar-benar terjadi seperti itu. Di wilayah yang tidak jauh dari Jawa ya tentunya banyak yang berpotensi tetapi juga pembangunannya belum terjamah sehingga masyarakatnya juga jadi terkucil. Ini realita. Jadi apa yang kita sampaikan mudah-mudahan ada yang mendengar dan juga akan merubah itu ya Pak. Kira-kira gitu. Betul. Pemda mudah-mudahan Pemda yang berlibat langsung melihat ke pinggiran, kemudian juga akan berpotensi penduduknya menjadi maju juga. Itu kira-kira Mas Rizky dan Pak peserta semuanya maupun Pak Kodri. Jadi ini apa yang disampaikan benar-benar memang ya nyata gitu Pak. Nah mungkin Mas Rizky ada yang mau bertanya lagi, masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Atau ada pertanyaan dari Mas Rizky mungkin yang terkait orang kota ya, kan Mas Rizky orang kota, orang Jawa Barat, mana Jakarta Barat. Jakarta Barat. Oke, Jakarta Barat Pak. Nah kalau kami pinggiran jadi merasakan apa yang disampaikan tadi gitu ya. Tapi kalau yang di wilayah kota tentunya akan menjadi beban karena sementara saat ini masih bisa tinggal di kota, mungkin ke depan kota tidak boleh tinggali lagi ya. Jadi hanya menjadi kantoran dan sebagainya ya.
pusat-pusat bisnis tentunya gitu. Dan akan lari juga ke Depok kelihatannya. Gitu. Baik, para serta yang masih aktif di dalamnya masih banyak ya. Ada yang kelihatannya. resen? Mungkin ada resen, Bapak Ibu sekalian. Ada resen. Cukup? Dari, Ada lagi? Ada? Oke, bacakan. maaf, ini dari Dana Khairi. Mas Dana atau Ibu Ya. Dana nih? Langsung saja, silakan. Kali ini laki-laki, pria. Oh, lagi-lagi ya. Oke. Selamat sore, Ya, Mas Dana. Kalau selamat gitu, sore. monggo, silakan Ya, langsung. dari Iya. Indonesia Timur lagi kembali. Baik. Izin, kebetulan saya juga adalah alumni PWK Unhas, junior juga dari KAI. Satu studio juga, berasal dari satu studio yang disebutkan tadi. Cocok gitu kalau gitu. Izin, saya tertarik tadi soal, mohon maaf ini agak sedikit flu, jadi mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya. Tes. Siap, dengar. Ya, saya tertarik tadi soal isu percakapan terkait komparasi ya. Komparasi bagaimana kota-kota di Jerman dan kota-kota di Indonesia, terlepas dari sistem pemerintahan yang ada, yang seharusnya kita lihat di sini bagaimana pertumbuhan kota ini diawasi dengan baik sehingga apa yang sudah dituangkan dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang itu betul-betul dieksekusi sesuai perencanaan. Seperti tadi yang disebutkan oleh Kanda Ai tadi, kota-kota di Indonesia ini justru dikendalikan oleh oligarki ya, atau kaum-kaum yang pemilik modal, sehingga bagaimana arahan-arahan pemanfaatan ruang itu yang sudah dituangkan bahkan diatur di dalam perda itu pun bisa diterobos, entah bagaimana. Nah, yang jadi pertanyaan kami, bagaimana kota-kota di Jerman itu melakukan pengawasan sehingga semua pelaku, semua peran yang punya kepentingan di dalam pembangunan kota itu betul-betul patuh. Walaupun di Indonesia sendiri kan kita sudah punya template lah. Misalnya ada disinsentif, tapi toh realita di lapangan pun bisa diterobos. Apa yang sudah dituangkan di dalam rencana tata ruang, diperdakan dalam dibuat aturan untuk memaksa orang untuk patuh pun bisa dilanggar. Nah, kira-kira kalau kita melihat kota-kota di Jerman itu bisa patuh dan tunduk dengan peraturan yang ada, apa terlepas tadi ada kayak tadi disebutkan di Jerman itu punya mirip di Singapura, mereka lahannya itu adalah hak pakai, bukan hak milik. Nah, terlepas dari itu, apakah punya regulasi, pemerintah punya peran atau positioning yang kuat untuk memaksa setiap stakeholder terkait yang punya kepentingan di daerah itu untuk patuh dan tunduk terhadap aturan yang dibuat, atau ada strategi-strategi khusus? Bisa jadi siapa tahu bisa tepat sasaran untuk diterapkan di sini kalau kita dapat pencerahan dari penyampaian KAI. Ya. Demikian untuk sementara. Baik, Terima kasih. terima kasih Pak Dana. Silakan Pak Zulkadri. Baik, terima kasih. Sama seperti Mas Fikri, sebenarnya Mas Dana ini paham jawabannya. Cuman ngetes aja, nguji aja. Jadi semoga jawaban saya juga ini mampu apa istilahnya memberikan sedikit wawasan lah. Jadi yang saya lihat praktis di Jerman memang ada perbedaan mendasar terkait bagaimana tata ruang itu bekerja di sana. Yang paling pertama yang saya pahami, kalau kita ini ada revisi tiap 5 tahun, bahkan bisa jadi belum 5 tahun sudah revisi tata ruang. Jadi tata ruang kita itu, Pak Iwan, dalam proses penyusunannya itu memang dibuat dalam 5 tahun.
20 tahun, namun tiap 5 tahun ada revisi, revisi, revisi. Tiap berganti kepemimpinan politik, berganti lagi apa itu kepala daerah, berganti lagi program tata ruangnya. Sehingga boleh dibilang nggak ada yang pasti dalam tata ruang kita karena tiap 5 tahun berubah, tiap 5 tahun berubah. Nah, menariknya di Jerman saya masih mendapat, kalau saya tidak salah, saya masih ada fotonya tapi kebetulan saya sempat mengambil dokumentasinya. Jadi mereka penyusunan dokumen tata ruangnya itu terakhir, kalau saya tidak salah ingat, tahun 1975. Nah, entah itu sampai 2025 atau tapi itu terpajang besar di kantor eh, tata ruang mereka. Nah, itu membuktikan bahwa mereka ini menggunakan jauh menggunakan apa itu perencanaan mereka itu dari tahun 1975 dan itu terpampang besar di satu dinding besar gitu, itu terpampang peta perencanaan itu. Eh, yang saya lihat penyusunannya itu tertulis tahun 1975. Berarti boleh dibilang bahwa memang perencanaan mereka ini tidak setiap 5 tahun berubah atau bahkan kalau di Indonesia jika ada PSN apa itu proyek strategis nasional maka tata ruang itu bisa berubah walaupun tidak 5 tahun. Sebagai contoh misalnya kereta api cepat Jakarta Bandung itu kan karena di luar dari wilayah tata ruang yang 5 tahun itu bisa berubah tata ruang kita karena tiba-tiba gitu. Nah, jadi eh, berarti mereka itu eh, walaupun berganti kepala daerah, namun blueprint pembangunan harus tetap berjalan. Kepala daerah hanya datang dengan gaya yang berbeda aja untuk mempercepat pembangunan dan apa itu ya mempercepat pencapaian kesejahteraan. Namun kalau di Indonesia kan setiap kepala daerah punya program pembangunan masing-masing yang sehingga blueprint pembangunan kita ini boleh dibilang saya mohon maaf kalau misalnya ini saya ambil contoh yang paling umum terkait pembangunan kita pada saat era kepemimpinan sebelumnya pembangunan Hambalang begitu sekarang berpindah ke selepas masa Pak Presiden berikutnya itu terhenti dan pembangunan itu berganti ke IKN dan sebagainya dan jangan-jangan di berikutnya ini berganti lagi sehingga tidak ada arah pembangunan yang jelas. Nah ini saya bukan bermaksud untuk eh, apa itu memprovokasi apapun tapi ini realitas yang kita lihat sama-sama begitu. Nah saya melihat di Jerman itu mereka punya blueprint pembangunan dari tahun 1975 dan itu berjalan. Kepala daerah itu hanya berganti untuk mengganti gaya aja, gaya kepemimpinannya biar lebih cepat, pembangunannya lebih cepat mencapai kesejahteraan. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua juga memang kualitas, saya mohon maaf lagi nih, kualitas aparatur. Sepertinya aparatur sipil negara kita memang khususnya di bidang tata ruang harus ditingkatkan kualitasnya dan integritasnya. Nah, kalau di di eh, di Indonesia kita karena oligarki terlalu kuat gitu sehingga eh, bisa dibilang tata ruang kita itu bisa disetir. Kenapa bisa disetir? Karena mungkin aparatur kita melihat kualitasnya tidak begitu ini. Nah, itu penting juga untuk memperkuat kualitas aparatur kita dan juga integritas mereka. Sehingga tata ruang itu memang berpegang teguh pada apa yang sudah direncanakan. Namun realitas kita di Indonesia sangat sangat ini, sangat apa itu, sangat dinamis lah. Saya lebih memilih bahasa halus, sangat dinamis lah. Kira-kira eh, kira-kira begitu. Terakhir mungkin apa itu rules. Jadi pasar di sana itu patuh sama rules karena eh, sanksi yang dia terima tidak main-main. Saya kita di Indonesia juga sudah mulai menerapkan itu sebenarnya. Jadi ada sanksi 6 kali mengganti jika membangun di lahan hijau kan. Nah, namun penerapannya belum pernah ada. Padahal di realitasnya sudah banyak yang membangun di lahan hijau, namun kita belum pernah melihat ada penggantian sampai 6 kali gitu, 6 kali lebih besar.
dengan luas 6 kali dikali luas yang kita beralih fungsi itu. Nah, jadi penerapan sanksi sebenarnya sih. Ya, penerapan sanksi. Gimana caranya penerapan sanksi itu memang memberi efek jera kepada ini oligarki. Jadi sederhananya mungkin itulah. Tapi kalau lebih jauh nanti bisa ngopi-ngopi lah, biar panjang diskusinya. Kira-kira begitu, Pak Iwan, Pak Betul, Dani. Pak, betul. Siap. Dan apa menjadi garis bawah yang Bapak sampaikan tadi, harapan kami juga, harapan kita semuanya tentunya, siapapun pemimpinnya tentunya jangan sampai juga putus di tengah jalan yang mereka programkan. Dan itu menjadi catatan kita bersama, bahwa kita sebetulnya juga bisa dan mampu seperti apa yang negara luar sampaikan ke kita tadi oleh Bapak ya. Mas Rizky, mungkin ada pertanyaan dari yang online, mungkin masih ada waktu 5 menit atau habis nih? Sepertinya sudah habis Habis ya. Bapak waktunya. Tentunya Pak, ini menjadi hal yang sangat penting. Program PKB ini kita lakukan hampir setiap saat, dan saya lupa menyampaikan bahwa pada hari ini pula di wilayah Gatensi Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur, mengadakan hal yang sama secara nasional, dan mereka juga rutinitas setiap minggu. Dan harapan kami yang ada di sini, mungkin ada di layar ini, atau peserta Gapensi daerah juga kami harapkan melakukan hal yang sama. Awalnya ada Jawa Barat ya Mas, Jawa Barat mendahului, kemudian DKI Jakarta, tetapi kelihatan ini lagi habis libur, lupa kali ya, jadi nanti kami ingatkan. Tapi yang pasti Jawa Timur sukses terus, kelihatannya ada Pak Muhammad Alifi masih bersama kita, dan juga mudah-mudahan beliau mendengar apa yang kita sampaikan kemarin dan juga hari ini ditindaklanjuti di wilayah Jawa Timur. Harapan kami tetap Indonesia Timur dan Barat maupun khususnya DKI ya, Tengah dan DKI ya, tentunya jangan juga kalah dengan Jawa Timur. Itunya. Kami tidak membandingkan, tetapi mari kita bersama mengadakan hal yang sama untuk membangun negara kita ini, khususnya adalah konstruksi Pak Ai, kira-kira gitu. Dan kami tentunya hari ini senang karena yang dibahas adalah wilayah pinggiran, itu tadi sekali lagi, dan saya cocok juga apa yang saya sampaikan tadi juga sudah dijawab. Ya. Nah, mungkin ada Mas Riki yang tambahan terakhir sebelum closing? Nggak banyak Pak. Baik, kebetulan Pak Ai, ini saya juga melihat di depan saya itu ada Pak Wakil Ketua 1, Pak Ruslan. Mungkin ada kesempatan untuk bertanya Pak Ruslan. Oh, Pak Ruslan katanya nanti secara chat gitu katanya. Pak gitu kira-kira. Dan kami berdua tentunya mengucapkan, mewakili Gatensi, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Ai di acara hari ini. Dan jangan sampai bosan juga, nanti mungkin akan juga kami berharap menjadi pemateri lagi di hal yang lain tentunya ya. Akhir kata kami juga, sebelum kami tutup, saya hampir lupa bahwa para peserta diharapkan untuk foto bersama sebagai dokumentasi kami untuk laporan kami juga. Maka diharapkan kameranya di-on-kan yang mungkin masih mendengar di wilayah timur. Nah, kalau kelihatan ya. Bapak Ibu peserta, kami berharap sih sebenarnya ada pertanyaan secara langsung, tetapi juga waktunya juga sudah mepet ya. Jadi kita ambil dokumen bersama-sama. Ayo Mas, Bapak Ibu sekalian, kami harapkan membuka kamera. Nah ini kebetulan Pak Muhammad Alifi juga masih ada di tempat, dari kelihatannya dua ini. Beliau ke pusat dan juga daerah sebagai pemateri atau apa nih beliau ini? Oh tidak, pelaksana. Izin 1, 2, 3. Salam kompeten gitu, mungkin? Izin. Bapak Ibu sekalian, biar lebih ganteng gitu ya kitanya. 1, 2, 3. Terima kasih. Next, ada lagi? Oke, tetap jempol seperti ini. 1, 2, 3. Baik. Oke, mau di closing Mas?
Siap, terima kasih kepada para peserta khususnya yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara PKB Nasional Gatensi. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sekali lagi absensi diisi supaya kami bisa menjadi bukti laporan. Jika tidak, maka tidak akan dapat SKPK. Dan kepada narasumber juga izin nanti secara pribadi japri ke kami KTP-nya supaya kami bisa masukkan juga sebagai narsum. Poinnya juga cukup lumayan narsumnya, tentunya yang lain-lain 5 poin bagi peserta ya. Ya, peserta. Ya, sekali lagi itu kira-kira harapan kami mengisi daftar hadir. Oke. Akhir kata kami yang bertugas dari Jakarta, Ikhwanul Sidik dan Rizky Ramadan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Amin. Wah.